Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua. Pagi ini saya Konita Rahmah, salah satu tim pengajar di mata kuliah Metabolisme Mikro, akan membuat video ini penjelasan terkait dengan metabolisme dari kalsium, fosfor, dan magnesium. Saya emang sengaja ya buat video ini karena biasanya kalau kita pakai Zoom kemudian saya jelaskan itu banyak yang nggak fokus, banyak yang sambil rebahan. Kemudian juga supaya video ini bisa diputar terus-menerus sehingga kalau misalnya teman-teman ada yang bingung bisa langsung menyaksikan video ini. Jadi selamat menyaksikan dan nanti ketika sudah selesai kita akan lanjutkan ke Zoom untuk sesi diskusi ya. Oke, berikut adalah outline yang akan saya jelaskan terkait dengan overview sedikit tentang masing-masing zat gizi mikro, kemudian sumber bahan makanannya, kemudian terkait metabolisme mulai dari sistem pencernaannya, kemudian penyerapannya, kemudian transportnya seperti apa, kemudian sampai ekskresi. Kemudian ada regulasi untuk kalsium, kemudian ada interaksi dengan zat gizi lain, dan yang terakhir tentu kita juga harus mengetahui terkait dengan defisiensi dan juga toksisitas untuk kalsium, fosfor, dan magnesium, dan nanti ada sedikit terkait dengan sulfur. Oke, kita mulai ya dengan kalsium. Jadi kalsium ini merupakan salah satu mineral utama pada tulang dan gigi. Ya, ini ada perbandingan antara jaringan lunak seperti misalnya pada hati, otot, dan otak itu kalsiumnya sangat sedikit, kurang dari 35 mikrogram kalsium per gramnya, sedangkan pada tulang dan gigi itu bisa mencapai 150 miligram kalsium per gramnya. Dan jumlah kalsium sendiri diprediksi sekitar 22 gram per gram fat free mass atau dihitung berdasarkan massa bebas lemaknya atau biasanya disebut juga lean body mass. Jadi secara keseluruhan itu sekitar 1000 sampai 1400 gram atau 1 sampai 1,4 kilo ya dari seluruh berat badan di manusia. Nah, sebanyak 1% kalsium itu didistribusikan ke dalam cairan intra dan ekstraseluler. Kemudian di sebelah kiri Anda bisa melihat bahan makanan yang kaya akan kalsium. Karena memang kalau kita tahu ya, kalau gampang sih sumber kalsium pasti kita akan terpikir utamanya adalah susu. Dan memang benar, susu merupakan salah satu bahan makanan yang kaya sekali akan kalsiumnya, terutama pada golongan skim milk gitu ya, atau susu skim yang memang susu skim itu bagian lemaknya kan dibuang ya, dibuang sehingga kalsiumnya menjadi lebih tinggi. Kemudian olahan dari susu seperti es krim, yogurt, kemudian keju, dan banyak juga pada beberapa jenis seafood seperti oyster ya. Kemudian ada juga pada beberapa jenis sayuran. Biasanya memang identik dengan bahan-bahan makanan yang warnanya itu putih ya. Kemudian kayak misalnya itu ada roti ya, kemudian winter sport dan lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan daftar komposisi bahan makanan Indonesia, kalau tadi sumbernya adalah sumber USDA, kalau di Indonesia ini bisa dilihat di sini ya, bahan makanan yang tinggi kandungan kalsiumnya dari beberapa sumber protein hewani juga, sayur-sayuran ya, ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan, hanya untuk diketahui saja. Oke, kemudian kita membahas bagaimana pencernaan, penyerapan, dan transportasi kalsium. Ada beberapa hal yang perlu diketahui gitu ya sebelum nanti kita bicara bagaimana kalsium itu bisa diserap oleh tubuh kita. Yang pertama, jumlah kalsium yang terserap itu tidak semuanya dari yang kita konsumsi. Jadi hanya sekitar 20 sampai 50% dari kalsium yang dikonsumsi secara setiap hari gitu ya. Nah, untuk penyerapannya sendiri itu bervariasi tergantung dari beberapa hal. Yang pertama bergantung dari sumber makanannya, kemudian campuran makanan yang dikonsumsi, karena ini nanti ada kaitannya dengan interaksi dengan zat gizi yang lain ya. Ada beberapa zat gizi yang nanti menghambat penyerapan dari kalsium, kemudian status fisiologis dari individu. Ya, ada tidaknya perubahan fisiologi yang terjadi pada individu biasa. Misalnya pada individu yang sudah lansia atau misalnya dia ada sakit tertentu gitu, itu yang akan mengganggu kondisi fisiologisnya. Kemudian penyerapan tentu lebih besar pada seorang yang usianya lebih muda gitu ya, karena juga di usia yang lebih muda itu kan kebutuhan kalsiumnya juga lebih tinggi ya, sehingga memang dia memaksimalkan juga penyerapannya.
dibandingkan yang lansia, kemudian pada laki-laki itu juga lebih besar dibandingkan pada perempuan. Oke, kemudian pada kondisi pasca menopause itu juga kurang efisien dibandingkan yang pramenopause, ini berkaitan dengan adanya perubahan fisiologis. Kemudian penyerapannya juga agak lebih sedikit pada individu yang kekurangan vitamin D. Karena nanti pada saat proses penyerapan dari kalsium, dia itu jodohnya vitamin D. Ya, jadi harus ingat-ingat pokoknya kalsium itu jodohnya vitamin D deh. Jadi kalau pada kondisi kekurangan vitamin D pasti akan mengganggu juga penyerapan dari kalsium menjadi tidak maksimal. Kemudian pada orang-orang yang mengalami diabetes yang bergantung pada insulin, ini juga bisa mengganggu penyerapan dari kalsium. Nah, ini secara umum ya, kalau misalnya gambaran sebenarnya metabolisme dari kalsium itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang pertama, ini sumber dari kalsium, gitu kan? Sumber kalsium itu ada dari diet, ya, dari diet. Kemudian kalsium dari diet ini akan berikatan dengan yang namanya kalsitriol. Kalsitriol ini adalah bentuk aktif dari vitamin D ya. Vitamin D dapat dari matahari dan juga dari diet juga, gitu. Jadi masuk berikatan dengan ini, kemudian diubah menjadi kalbindin. Diubah menjadi kalbindin, sama juga diet yang sumber kalsium ini masuk ke saluran pencernaan, masuk ke lambung, kemudian berikatan dengan vitamin D. Vitamin D ini kemudian masuk ke serum. Ya, kemudian untuk yang tidak bisa diserap itu biasanya berikatan dengan serat, fitat, kemudian oksalat, ini akan dibuang melalui feses. Kemudian setelah masuk ke serum, ya, setelah masuk ke serum ada dua proses yang terjadi di situ. Kemudian yaitu untuk formasi atau osteoblast, ya. Kemudian apabila ada pengambilan kalsium dari tulang untuk dikembalikan ke serum, ini biasanya terjadi apabila kadar kalsium di dalam darah sangat rendah sehingga harus diresorpsi dari tulang, gitu ya. Dan untuk regulasi antara resorpsi dan formasi kalsium itu diatur oleh yang namanya kelenjar paratiroid, oleh hormon paratiroid ya, atau disingkat dengan PTH. Jadi regulasi kalsium darah diatur oleh PTH, di mana PTH disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Jadi ini merupakan salah satu regulasi kalsium yang nanti juga akan kita pelajari sama-sama. Jadi PTH disekresi saat kalsium serumnya itu rendah, sehingga dia meningkatkan absorpsi kalsium. Kemudian dengan adanya produksi dari PTH, dia juga akan meresorpsi kalsium tulang, kemudian mereabsorpsi kalsium di ginjal. Ya, jadi nanti juga ada proses ya yang melalui ginjal yaitu reabsorpsi ya melalui distal nefron dan tubuls proksimal, jadi dikembalikan lagi ke serum atau ke darah. Nah, kemudian kita masuk ke absorpsi kalsium. Tadi hanya overview ya, ini kita masuk lebih dalam lagi bagaimana proses penyerapannya dan sebagainya. Jadi secara umum untuk kalsium ini proses penyerapannya atau absorpsinya terjadi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme aktif, yang kedua yaitu mekanisme pasif. Ya, ini yang membedakan adalah kalau aktif dia butuh jodohnya tadi, tapi kalau misalnya pasif dia tidak membutuhkan jodoh, dia bisa langsung masuk di sela-sela selnya, gitu. Oke, ya. Jadi ini gambaran untuk yang absorpsi aktif yang atas ya. Bisa dilihat dia memang kalau absorpsi aktif lebih kompleks gitu ya, sedangkan kalau absorpsi yang pasif dia bisa langsung lewat di sela-sela atau antar selnya. Gitu ya, bisa langsung masuk. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama untuk absorpsi kalsium yang aktif, proses yang pertama yaitu kalsium berikatan dengan protein kalbindin ya untuk bisa diserap oleh sel via channel yang namanya TRPV 5 atau 6 secara aktif dari sitosol menuju membran basolateral. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Jadi dari lumen kemudian kalsium dalam bentuk Ca2+ akan masuk ya. Dan ini yang warna pink ini ya, yang warna pink ini adalah kalbindin, di mana kalbindin ini berasal dari vitamin D. Gitu, makanya tadi kenapa saya bilang kalau misalnya penyerapan dari kalsium, terutama yang penyerapan aktifnya itu sangat bergantung dari kecukupan
kadar vitamin D. Jadi memang kalau pada kondisi kekurangan vitamin D juga akan berisiko mengalami kekurangan kalsium karena absorpsinya menjadi tidak maksimal. Gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan channel ini? Channel ini maksudnya jalannya. Gitu ya. Jadi dia sudah ketemu dengan vitamin D, kemudian masuk melalui channel TRPV 5 atau 6 ini, kemudian baru bisa masuk atau diserap gitu ya dari sitosol menuju membran basolateral. Nah, kemudian setelah berikatan dengan kalbindin memasuki tadi ya jalannya di TRPV 5-6, kemudian dia akan masuk melewati yang namanya brush border usus, kemudian kalsium diangkut melintasi sitoplasma sel usus di sini ya, terutama yang terikat ke kalbindin D9K untuk dikeluarkan menuju darah. Ya. Nah, kemudian kalsium akan diekskresi dari enterosit ke dalam cairan ekstraseluler dengan bantuan yang namanya Ca2+ Mg2+ ATPase atau pompa kalsium ekstraseluler. Gitu. Jadi tadi ya kalau yang perlu diingat dari proses absorpsi kalsium secara aktif ini, dia masuknya harus secara aktif melalui transporter yaitu kalbindin ya. Kemudian keluarnya pun juga sama. Keluarnya pun juga harus melalui pompa kalsium magnesium. Gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi Ca ini baru bisa keluar kalau ada magnesium atau natrium yang dimasukkan. Ya, jadi ada exchange, ada proses pertukaran di situ. Itu baru kalsiumnya bisa dikeluarkan ke dalam darah. Ya, fungsi atau kegiatan keluarnya kalsium ke dalam darah itu juga disebut yang namanya ATP dependent transport atau transport yang bergantung dari ATP yang namanya kalsium magnesium ATPase. Gitu. Ya, jadi mudahnya seperti itu untuk menggambarkan bagaimana kalsium itu mulai masuk ke dalam sel hingga kemudian ditransportkan ke dalam darah. Nah, ada kemudian yang kedua yaitu transport pasif. Transport pasif ini cenderung lebih mudah ya, tentunya dibandingkan dengan transport aktif karena dia tidak membutuhkan transporternya yaitu kalbindin, kemudian juga tidak membutuhkan kalsium magnesium ATPase untuk bisa dikeluarkan ke dalam aliran darah. Jadi untuk penyerapannya terjadi antar sel bukan melalui sel. Untuk proses pasif ini tidak ada pembawa atau energi yang dibutuhkan, tidak membutuhkan yang namanya ATP. Bisa terjadi di seluruh usus halus, tetapi kebanyakan terjadi di jejunum dan juga ileum. Nah, untuk transportasi kalsium secara pasif ini biasanya memang terjadi ketika konsentrasi kalsium itu sangat tinggi, sehingga terjadi gradien konsentrasi kalsium antara lumen dan sisi basolateral. Ya, jadi ini pada individu-individu yang asupan kalsiumnya sangat tinggi sehingga istilahnya gitu ya, kalau bisa kita bicara perumpamaan gitu ya, kalau misalnya jumlah kalsium lagi banyak dan semuanya ini perlu diserap untuk memenuhi kebutuhan, karena transportnya itu terbatas, jadi kalbindinnya terbatas, akhirnya dia kayak lewat jalan lain gitu ya, itu transport pasif yang antar sel itu tadi. Ya, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan terjadinya transport pasif pada penyerapan kalsium. Yang pertama, asupan dari fruktosa oligosakarida atau biasa disebut FOS, kemudian inulin dan sakarida lain yang tidak dapat dicerna. Ya, kondisi adanya asupan beberapa bahan atau zat gizi yang saya sebutkan tadi ini bisa meningkatkan terjadinya transport pasif untuk zat gizi mikro yaitu kalsium. Jadi itu tadi ya perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Sebenarnya untuk ininya masih mudah ya, masih mudah gitu absorpsi dan transportasi aktif pasif itu masih mudah gitu kan ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yaitu reabsorpsi kalsium melalui difusi pasif. Ya, jadi seperti tadi saya katakan di awal ya, kalau sebenarnya apabila kalsium itu berikatan dengan serat, kemudian dengan fitat, dengan oksalat atau dengan asam lemak tertentu, dia itu tidak bisa diserap
baik melalui transport aktif maupun transport pasif, karena dia terikat sama itu tadi ya, dia istilahnya itu terganggu gitu, dia nggak bisa diserap karena terganggu dengan beberapa pengganggu yang akhirnya dia akan diekskresi melalui feses. Tetapi ada pengecualian, beberapa kalsium yang terikat pada serat itu ternyata masih bisa direabsorpsi kembali, terutama pada kondisi misalnya tubuh sedang kekurangan kalsium gitu ya, atau ada sinyal bahwa ini sedang butuh kalsium kayak gitu. Jadi karena tubuh kita didesain tuh sangat sempurna ya, sangat hebat gitu. Jadi akan kasih sinyal gitu bahwa ini masih butuh kalsium nih. Jadi jangan semuanya diekskresikan gitu, sehingga yang berikatan dengan fiber atau serat itu tadi bisa dipisahkan antara fiber dan kalsiumnya, kemudian kalsiumnya akan direabsorpsi atau diserap kembali melalui difusi pasif ya di sel kolonik. Ini prinsipnya sama dengan difusi pasif. Ya, prinsipnya sama dengan transport pasif, karena pasif gitu ya, pasti Anda sudah bisa melingkan kalau pasif, oh berarti dia nggak butuh transporter, nggak butuh karbindin, dan tidak butuh ATP. Ya, bisa dilihat dari gambar ini. Langsung aja gitu masuk melalui proses difusi, kemudian keluar ke aliran darah. Oke. Nah, kemudian setelah dilepaskan ke dalam aliran darah, maka kalsium ini akan melakukan yang namanya transport kalsium dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk kalsium bebas, itu jumlahnya sekitar 50%. Kemudian kurang lebih 40% itu dalam bentuk kalsium yang terikat dengan protein atau protein bond kalsium dalam bentuk albumin atau prealbumin. Terakhir, sekitar kurang lebih 10% itu membentuk non-protein kompleks kalsium, ya, biasanya berikatan dengan sitrat, sulfat, atau fosfat. Ya, dan memang yang paling banyak dalam bentuk free kalsium. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa ditransportkan ke tulang kan, sebagai salah satu organ yang memang membutuhkan kalsium dalam jumlah yang cukup besar. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, kemudian kita bicara interaksi kalsium dengan zat gizi yang lainnya. Jadi ada beberapa zat gizi yang memang ini saling berinteraksi di dalam tubuh gitu ya. Ada zat gizi yang perannya itu sebagai enhancer atau mendukung penyerapan dari kalsium, atau bahasanya enhancing ya, enhancing calcium absorption. Tapi ada juga zat gizi yang justru perannya itu menghambat penyerapan dari kalsium. Untuk yang menghambat tadi sebenarnya di awal sudah saya sedikit mention ya, ada yang serat, kemudian ada fitat, ada oksalat, kemudian ada mineral lain yang kationnya sama gitu ya, ada zinc, ada Mg sama-sama 2+. Kemudian asam lemak yang tidak terabsorpsi atau tidak dapat dicerna. Ini semuanya bisa berikatan dengan kalsium dan nanti membuat kalsium tidak bisa diserap, akhirnya harus diekspresikan melalui feses. Sedangkan enhancernya tentu vitamin D, ya. Jadi vitamin D itu kalau jumlahnya cukup, tentu dia bisa membawa kalsium dalam jumlah juga yang lebih banyak, karena lebih banyak kan karbindin ya. Istilahnya mah armadanya itu lebih banyak gitu. Jadi dia bisa bawa penumpang kalsium lebih banyak. Gitu. Kemudian gula dan juga beberapa jenis protein. Selain itu juga karena di beberapa sumber protein itu juga mengandung vitamin D sih. Jadi ini saling berkaitan juga. Ya, di sebelah kanan ini ya ada beberapa komponen. Nah, ini efeknya, dia menurunkan atau meningkatkan. Ya, ada ternyata ascorbic acid ini bisa berperan, bisa meningkatkan juga, bisa menurunkan, kayaknya tergantung juga sumber ascorbic acidnya dari mana. Gitu ya. Kemudian ada catatan kalau pada pasien-pasien yang mengalami steatorea atau fesesnya itu berlemak, ya, maka ini kondisi penyakit yang bisa menyebabkan penurunan absorpsi dari kalsium. Ya. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi penting, yang menempel pada zat gizi kalsium, yaitu regulasi kalsium ekstraseluler. Ya, ini sangat penting sekali gitu. Jadi
di dalam tubuh kita, kalsium itu harus diregulasi supaya dia levelnya di dalam darah itu bisa seimbang, tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. Karena apabila ada kondisi kekurangan maupun kelebihan, maka akan terjadi gangguan yang mana itu bisa menyebabkan kelainan kesehatan atau masalah kesehatan yang khusus. Gitu ya. Kita nggak akan bicara sampai ke sana, tapi fokus ke bagaimana kalsium ini diregulasi. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah kondisi nih. Ketika kalsium di dalam darah itu jumlahnya rendah, ya ini bisa jadi karena banyak hal ya, bisa jadi karena misalnya memang asupan kalsiumnya itu rendah, makanannya tidak bervariasi, kemudian bisa juga tadi pada kondisi yang sudah menopause, pada usia lanjut, kita atau pada orang yang punya steatorea atau punya kondisi kelainan kesehatan yang lainnya. Intinya kondisi-kondisi yang menyebabkan kalsium di dalam darah itu menurun, akhirnya dia akan mengirimkan sinyal ke paratiroid gland atau kelenjar paratiroid untuk meningkatkan sekresi yang namanya PTH atau paratiroid hormon. Ya, jadi dia kasih sinyal, ayo dong keluarin PTH-nya, sekresikan PTH-nya karena nih kalsium di dalam darah lagi rendah. Oke, next. Paratiroid hormon akan bertugas mengeluarkan si PTH-nya atau paratiroid hormon. Kemudian paratiroid hormon ini akan bekerja melalui beberapa mekanisme. Jadi setelah disinyal, ya, oke, aku akan mengeluarkan PTH. Kemudian si PTH-nya akan bilang, oke, aku akan bekerja melalui beberapa cara supaya kalsium di dalam darah ini bisa naik sehingga jumlahnya bisa seimbang. Gitu ya, supaya supaya darah tidak lagi kirim sinyal kalau dia kekurangan kalsium. Nah, cara apa yang diambil oleh PTH untuk bisa meningkatkan kalsium darah? Yang pertama adalah dia kasih sinyal ke tulang. Kasih sinyal ke tulang, jadi PTH atau paratiroid hormon berikatan dengan sel tulang yang akan men-trigger atau membuat tulang itu untuk mengeluarkan CA-nya atau proses ini disebut proses resorpsi. Gitu ya. Jadi dia akan kirim sinyal ke tulang, tulang ayo dong bagi kalsiumnya nih di darah lagi kurang istilahnya gitu ya. Terus akhirnya tulang mentransfer kalsiumnya karena tadi seperti kita tahu di tulang itu banyak banget kan kalsiumnya, dia akan kirim itu kalsiumnya ke dalam darah ya. Kemudian ada dua cara lagi nih yang diambil sama PTH. Ya, cara yang selanjutnya yang kedua yaitu dia akan mengirimkan PTH ke dalam ginjal. Dia ngasih sinyal ke ginjal, ginjal ayo kerja gitu. Dia harus bekerja untuk apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan resorpsi kalsium di tubulus gitu ya. Karena kan kalau proses kita bicara proses absorpsi dia kan harus melalui ginjal ya, melalui ginjal, kemudian dia akan difiltrasi, kemudian kalau misalnya proses filtrasi itu kan kalau misalnya nggak penting akan dikeluarkan melalui urin atau melalui feses gitu ya. Tapi kalau misalnya dia butuh lagi, dia kan akan dikembalikan gitu. Nah itu sinyal yang dikasih oleh PTH supaya ginjal ini meningkatkan resorpsi dari kalsium di bagian tubulus. Ya, jadi kalau misalnya dia meningkatkan resorpsinya, maka akan banyak kalsium yang bisa ditransferkan ke dalam darah. Nah, yang kedua, yang ketiga cara yang dipakai oleh si PTH ini adalah untuk memproduksi si kalsitriol. Kalsitriol ini tadi ya, kalsitriol ini diproduksi supaya apa? Supaya dia memproduksi lebih banyak kalbindin, di mana kalbindin ini adalah transporter dari kalsium. Gitu. Jadi PTH ngasih sinyal ke ginjal supaya ayo saring lagi kalsium yang bisa disaring melalui ginjal. Yang terakhir adalah memproduksi atau mengaktifasi vitamin D, karena kan memang aktivasi vitamin D itu terjadi di ginjal ya. Mengaktifasi vitamin D supaya vitamin D-nya ini bisa ditransfer ke aliran darah untuk berubah menjadi kalbindin. Jadi untuk menyediakan armada yang lebih supaya kalsium yang ada atau yang belum diserap itu bisa diserap secara maksimal. Ya, jadi kalau misalnya proses resorpsi ini bisa dilihat kalsiumnya bisa langsung ditransfer ya ke dalam darah, tapi kalau misalnya melalui jalan mengaktifkan si kalsitriol gitu ya kan karena bentuk awalnya kan 25OH kemudian diubah jadi kalsitriol, kemudian dari kalsitriol nih
masuk ke dalam aliran darah, kemudian di aliran darah dia akan berubah menjadi kalbindin. Kalau udah ada kalbindin berarti dia bisa mengikat lagi kalsium yang masih belum terserap, kemudian kalsiumnya nanti masuk transport aktif, kemudian transport aktif dikeluarkan lagi kalsiumnya untuk masuk ke dalam darah. Gitu. Ya, jadi itu tadi gambaran regulasi kalsium ekstraseluler gitu. Jadi bayangkan yang susah-susah ya, bayangkan aja ini tuh ya kayak sebuah sinyal gitu ya, di mana oh kalsiumnya kurang nih, jadi dia kasih sinyal ke PTH untuk bekerja melalui beberapa mekanisme supaya bisa mencukupi kadar kalsium di dalam darah. Ya, ini dia kasih sinyal untuk mensintesis kalsitriol, kemudian PTH sama kalsitriol menginduksi reabsorpsi dari kalsium, dan seterusnya. Oke, semoga bisa dipahami ya regulasi kalsium ekstraseluler ini, karena ini menjadi hal yang sangat krusial sih untuk si kalsium ini. Oke, kemudian untuk masih membahas regulasi kalsium ekstraseluler gitu ya. Ini adalah kesimpulan atau apa istilahnya rangkuman gitu ya, efek dari paratiroid hormon, kemudian kalsitriol dan kalsitonin pada keseimbangan dari kalsium. Ya, jadi PTH itu fungsinya untuk meningkatkan serum kalsium, ya, tetapi di sisi lain dia menurunkan kalsium di dalam tulang. Kenapa? Karena tadi dia minta ke tulang untuk kasih kalsium dia ke darah kan. Jadi menurunkan bond kalsium, kemudian meningkatkan reabsorpsi kalsium di dalam ginjal dan juga meningkatkan absorpsi kalsium. Kemudian untuk kalsitriol itu fungsinya hampir sama dengan PTH, ya hampir sama, ya sama fungsinya. Sedangkan kalsitonin itu efeknya keterbalikan, dia menurunkan serum kalsium di dalam darah, tetapi justru meningkatkan kalsium di tulang. Kemudian menurunkan juga reabsorpsi kalsium di dalam renal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghafalkan, ini gampang ya, PTH, kalsitriol itu sama fungsinya, beda keterbalikannya adalah kalsitonin. Nah, kalsitonin ini disintesis di dalam sel parafolikular. Ya, dari kelenjar tiroid juga sama dengan PTH, tetapi memang kalsitonin ini fungsinya adalah menstimulasi yang namanya osteoblast. Kalau misalnya dia menstimulasi osteoblast, berarti dia itu mengumpulkan kalsium di dalam tulang untuk regenerasi tulangnya. Gitu. Karena kan di tulang memang terjadi proses osteoblast, osteoklas gitu ya, dan kalsitonin ini justru sahabat tulang. Nah, makanya dia meningkatkan jumlah kalsium yang ada di dalam tulang. Ya, menurunkan kalsium pada serum dengan cara menghambat aktivitas osteoklas, sehingga mobilisasi kalsiumnya dari tulang itu bisa diminimalisir. Kalsitonin di sisi lain juga bisa menghambat produksi vitamin D aktif dan mengurangi reabsorpsi dari kalsium ginjal sehingga meningkatkan ekskresi kalsium dari dalam tubuh. Itu. Ya, jadi ini yang lebih bersahabat dengan tulang. Kalau yang PTH dan kalsitriol ini lebih bersahabat dengan serum ya, karena dia mempertahankan kadar kalsium dalam serum. Oke, kemudian selain regulasi ekstraseluler, tentu kalsium ini juga diregulasi di tingkat intraseluler. Jadi benar-benar kita kalau bicara ini benar-benar di dalam sel. Itu ya. Jadi konsentrasi kalsium yang bebas ketika dalam kondisi yang rendah, dia akan dipertahankan di dalam sitoplasma sel. Jadi bisa dilihat gambaran ini ya. Dari mulai sini, jadi kalsium memasuki sitoplasma sel langsung dari situs ekstraseluler melalui difusi membran. Jadi langsung difusi maupun bisa juga melalui channel. Channelnya sama yaitu TRPV5 atau TRPV6. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian apabila terjadi peningkatan konsentrasi, jadi kalau tadi konsentrasi rendah, ya maka akan masuk ke dalam sitoplasma sel langsung melalui proses difusi. Kemudian selanjutnya sebaliknya kalau misalnya terjadi peningkatan konsentrasi kalsium pada sistosolik, maka dia akan mengizinkan kalsium ya untuk dikeluarkan gitu ya melalui pompa kalsium ATPase gitu. Ya. Jadi ini yang kedua.
ya di gambaran kedua yang saya lingkari merah ini. Jadi kalau misalnya dalam jumlah yang berlebihan, maka kalsium ini harus diekskresi atau di remove gitu, harus dipindah dari sitoplasma melalui ATP dependent pump Mg2+ atau Na+ untuk mengekspor kalsium keluar sel. Ya, jadi untuk keluarnya ini melalui mekanisme ini. Dia pertukaran kan, Mg masuk, Ca keluar. Atau melalui natrium masuk, Ca-nya juga keluar. Jadi dia bisa keluar ke ekstraselular sel. Ya, jadi seperti itu kira-kira regulasi konsentrasi kalsium di intraseluler. Jadi agak berbeda dengan yang ekstraseluler ya. Kalau ekstraseluler kan tadi bergantung pada paratiroid hormon. Gitu. Tapi kalau misalnya intraseluler ini tergantung dari gradasi atau jumlah kalsium yang ada di dalam sel. Konsentrasi restingnya atau konsentrasi pada saat kondisi istirahat yaitu sekitar 100 nanomol per liter atau sekitar 0,0001 konsentrasi dalam cairan ekstraseluler. Jadi sangat sedikit sekali. Ya. Kemudian bicara fungsi dari kalsium, ada 3 fungsi utama. Yang most important tentu untuk mineralisasi tulang, ya bersama dengan zat gizi lain yaitu fosfor, magnesium memasuki cairan tulang dari darah, kemudian menempel pada protein tulang dan substansi yang mendasari komposisi tulang itu sendiri. Kemudian untuk regulasi metabolik, ada beberapa hal yang juga membutuhkan fungsi kalsium. Makanya tadi kalsium ketika dia keluar ke dalam darah itu tidak hanya dalam bentuk free kalsium ya. Walaupun yang paling banyak dalam bentuk free kalsium, tapi dia juga berkaitan dengan protein maupun non-protein yang lain. Untuk ini fungsi regulasi metabolik seperti transport asam amino ke dalam hepatosit atau sel hati, kemudian pelepasan insulin yang distimulasi oleh glukosa. Makanya kenapa kalau pada penderita diabetes yang dia insulin dependent atau dia sangat membutuhkan insulin untuk bisa melakukan proses metabolisme secara normal, dia akan mengganggu regulasi metabolik ini. Kemudian konversi tripsinogen menjadi tripsin, oksidasi asam lemak, dan lain sebagainya. Untuk kontraksi otot, yaitu untuk tempat penyimpanan kalsium, disebut dengan retikulum sarkoplasma. Ini kurang lebih mengandung 75% dari ATPase. Jadi kalau misalnya kekurangan kalsium itu bisa juga mengganggu fungsi kontraksi ototnya. Oke, terakhir dari kalsium itu adalah defisiensi dan toksisitas. Penyebab defisiensi ada beberapa hal. Yang pertama tentu dari asupan yang tidak adekuat ya, dari bahan-bahan makanan tadi yang tidak dikonsumsi. Kemudian penyerapan kalsium yang buruk karena beberapa mungkin perubahan fisiologis atau kelainan tertentu. Kemudian adanya kehilangan kalsium yang berlebihan. Ya, untuk kasusnya biasanya terjadi pada kasus rakitis maupun osteomalacia. Ini kondisi di mana terjadi defisiensi kalsium dalam jumlah yang cukup besar. Ya. Kemudian pada kondisi yang tetanus, ya ini juga terganggu kontraksi ototnya, kayak aku gitu ya, bisa dilihat di gambar ini, karena kontraksi ototnya tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya kekurangan kalsium. Jadi pada kondisi tetani ini juga bisa terjadi defisiensi kalsium. Kalau osteomalacia ini sudah tahu ya, osteomalacia itu adalah cikal bakalnya nanti terjadinya osteoporosis. Jadi kepadatan tulangnya itu berkurang. Sedangkan di sisi lain, kalsium itu juga bisa menyebabkan toksisitas apabila konsumsinya melebihi 2.500 mg per hari. UL itu adalah upper level atau batasan konsumsi kalsium supaya tidak sampai menyebabkan toksisitas. Ya, pada beberapa kasus ini ada kasus toksisitas dari kalsium itu misalnya pada hiperkalsemia. Ya, kalau hiper peningkatan kalsium, anemia ini peningkatan kalsium dalam darah. Ya, kemudian pada kasus kalsifikasi jaringan lunak ya. Jadi kalsiumnya itu terdeposit di jaringan lunak yang harusnya jaringan lunak itu nggak ada kalsiumnya.
gitu ya. Jadi karena kayak istilah itu kan karena kelebihannya, terus karena kelebihannya disimpan di mana lagi nih, udah nggak cukup tulangnya, darahnya juga udah kelebihan. Akhirnya terjadi kalsifikasi di jaringan lunak. Nah, jaringan lunak itu kan harusnya jaringan yang mudah untuk apa sih digerakkan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kalsifikasi, akhirnya jadi mengeras, dan akhirnya ini bisa menimbulkan nyeri. Kemudian pada kasus toksisitas itu juga bisa menyebabkan sembelit dan juga batu ginjal yang mengandung kalsium. Ya, ini juga merupakan ciri-ciri pada kasus toksisitas. Makanya kenapa kalau pada lansia itu juga asupan kalsiumnya itu perlu diperhatikan. Karena kan di sisi lain dia terjadi penurunan kemampuan untuk absorpsi ya, karena memang pada lansia terjadi perubahan fisiologis. Kemudian dia apakah kemudian membutuhkan let's say susu gitu ya dalam jumlah yang cukup besar, ini juga perlu diperhatikan. Kita sebagai ahli gizi mesti bisa melihat apakah memang keperluannya sebesar itu, karena kalau misalnya kita asal mempreskripsikan gitu ya, bisa-bisa justru terjadi batu ginjal atau sembelit atau kalsifikasi jaringan tulang karena kelebihan atau toksisitas dari kalsium itu sendiri. Ya, teman-teman bisa cek kebutuhan kalsium berdasarkan usia dan jenis kelamin melalui AKG 2019. Ini yang terbaru ya. Rata-rata sih kalau usia 19 sampai 50 tahun kebutuhannya sekitar 1000 mg per hari ya, bukan per kali. Oke, sudah bingung baru satu set gizi. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke zat gizi mikro yang kedua, mineral mikro yang kedua. Mineral makro yang kedua yaitu fosfor. Fosfor ini ya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan pakai F, tapi kalau di bahasa Inggris pakai P. Kemudian simbolnya P, kadang beberapa ada yang keliru. Nah, apa itu fosfor? Fosfor ini merupakan mineral tertinggi kedua setelah kalsium, gitu ya. Kalau tadi jumlahnya kalsium itu sekitar 1000 sampai 1400 gram, kalau fosfor ini sekitar 560 sampai 850 gram. Itu sekitar 0,8 sampai 1,2% dari berat badan manusia. 85% dari fosfor ada di dalam tulang karena dia adalah second highest mineral di dalam tulang, kemudian 1% saja di dalam darah dan cairan tubuh, sisanya kurang lebih sekitar 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Untuk sumber dari fosfor sendiri banyak terdapat pada protein hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, susu, produk susu, kemudian protein nabati atau dari sumber kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, dan juga sereal. Fosfor dalam makanan berbentuk anorganik maupun organik. Kemudian dalam bentuk organiknya, fosfor ini biasanya terikat dengan senyawa lain. Misalnya terikat dengan protein, dengan gula, maupun dengan lipid atau lemak. Untuk jumlah relatif fosfor anorganik dan organik ini juga bervariasi tergantung jenis makanan atau dietnya. Misalnya kayak banyak ditemukan dalam bentuk fitat, ya, asam fitat pada biji-bijian, buncis, polong-polongan, dan kacang-kacangan. Nah, ini yang menjadi agak kontradiktif ya, karena tadi kan kalsium itu kan dia penyerapannya terhambat oleh fitat, sedangkan fosfor itu banyak juga yang bentuknya berikatan dengan si fitat dalam bentuk fosfor anorganik gitu ya. Itulah memang makanya kenapa prinsip gizi seimbang itu harus makan bervariasi gitu ya, supaya memang bisa terpenuhi semua kebutuhan zat gizi. Nah, kemudian fosfor ini mostly diserap dalam bentuk anorganik. Terjadi lebih banyak di duodenum dan juga di jejunum. Sebagai perbandingan, kalau daya serap fosfor yang dari hewani memang lebih tinggi dibandingkan dari yang produk-produk nabati. Kenapa? Karena produk nabati tadi dia mengandung fitat. Ya, sedangkan fitat itu menghambat penyerapan dari kalsium maupun si fosfor. Jumlah dari fosfor yang terserap lebih banyak dari kalsium sebenarnya, 50-70%, sedangkan kalau kalsium tadi kan 50-an persen gitu ya. Kemudian sama dengan kalsium, fosfor juga diserap melalui dua sistem. Yang pertama sistem transport aktif yang dimediasi sama karier atau transport yang bergantung pada natrium, kemudian juga dia ditingkatkan absorpsinya oleh kalsitriol, terutama terjadi pada saat intake fosfor itu rendah.
Ya, jadi ini ternyata dibantu juga sama kalsitriol, walaupun kalsitriol ini tidak membantu secara langsung gitu ya, nggak secara langsung membantu seperti pada penyerapan dari kalsium, tapi kalau pada fosfor dia hanya enhancer, fungsinya sebagai enhancer. Kemudian yang kedua tentunya adalah proses difusi pasif. Oke, berikut adalah gambaran dari proses absorpsi fosfor. Ya, ada dua. Sorry, terlewat. Ini ya, yang pertama di atas itu. Jadi dari fosfor yang masih berikatan dengan atau fosfor yang bentuk organik, kemudian dia harus dihidrolisis oleh enzim yang namanya fosfolipase alkalin fosfatase, ya. Kemudian dia akan ditransport secara aktif melalui carrier mediated active transport, ya, atau melalui proses difusi, gitu. Oke, jadi berbeda dengan kalsium tadi yang memang agak sedikit lebih kompleks ya. Kalau fosfor ini adalah salah satu mineral yang bisa dengan cepat diserap dari usus kemudian masuk ke dalam darah. Kemudian muncul di dalam darah itu sekitar kurang lebih 1 jam setelah tertelan atau setelah dikonsumsi dalam penelitian pada hewan. Ya, kemudian fosfor itu ditemukan di dalam darah dalam beberapa bentuk. Sekitar 70% fosfor itu muncul sebagai fosfor organik seperti yang ditemukan sebagai misalnya fosfolipid dalam lipoprotein gitu ya. Kemudian sisanya sekitar 30% dari fosfor itu dalam bentuk HPO4-2- dan H2PO4 dengan jumlah sekitar 85%. Kemudian untuk fosfor yang dalam bentuk anorganik itu biasanya disebut juga sebagai fosfor ultrafilterable gitu ya. Pada orang dewasa, fosfat anorganik ini jumlahnya sekitar 2,5 sampai 4,5 mg per desiliter. Nah, sedikit tambahan juga ya terkait dengan absorpsi dari fosfor ini. Memang mostly fosfor itu diserap melalui rute pasif. Ya, makanya dia termasuk cepat kan diserapnya, tadi saya bilang gitu. Karena memang kalau dari gambar ini juga bisa dilihat ya, dia paling banyak itu melalui proses difusi yang pasif. Gitu. Nah, kalau misalnya asupannya itu lagi rendah, baru transport aktif baru diaktifkan. Gitu. Ini untuk fosfor. Ya, jadi memang masing-masing zat gizi kadang punya karakteristik yang sendiri-sendiri, punya regulasi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk fosfor ini justru dia mengaktifkan si transport aktif kalau misalnya asupannya sedang rendah. Karena setiap hari atau dalam kondisi yang normal, artinya asupannya itu tidak kurang maupun tidak lebih, maka yang lebih banyak diaktifkan adalah proses difusi pasif. Oke, kita lanjut ke interaksi fosfor dengan zat gizi yang lainnya. Ya, jadi untuk enhancer dan juga inhibitor dari fosfor itu sendiri. Nah, salah satu stimulus dari penyerapan fosfor yang paling baik adalah vitamin D, ya, dalam bentuk yang namanya kalsitriol. Kalsitriol ini bisa menstimulasi absorpsi baik di duodenum maupun di jejunum, ya. Itu saja enhancernya, jadi mudah dihafalkan ya. Tapi justru lebih banyak zat yang menghambat penyerapan dari fosfor itu sendiri. Yang pertama, fitat ya. Fitat ini dari tadi sangat mengganggu sekali ya, di kalsium juga, di fosfor juga gitu. Fitat ini bentuk utama fosfor dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Penyerapannya bisa dibilang buruk gitu ya, karena pencernaan mamalia memang kekurangan yang namanya fitase. Karena memang kekurangan fitase atau esterase fosfat yang membebaskan fosfat dari asam fitat, gitu ya, sehingga membuat lebih susah untuk diserap si fosfor itu tadi. Misalnya ragi dalam roti memiliki fitase yang dapat menghidrolisis beberapa fitat
untuk menghasilkan beberapa fosfor yang tersedia untuk diserap. Selain itu ada beberapa hal juga yang bisa membantu pelepasan fosfor ini dari asam fitatnya, itu adalah bakteri di saluran pencernaan. Ini juga bisa membebaskan beberapa fosfor selama fitat itu tidak dikomplekskan dengan kation yang lain. Jadi selama belum berikatan ya, misalnya fitat itu masih sendiri, jadi belum berikatan dengan kalsium atau belum berikatan dengan seng maupun dengan zat besi atau magnesium gitu. Ketika dia masih sendiri dalam kondisi fitat, kemudian dia bisa dibebaskan sama bakteri di ususnya supaya fosfornya bisa keluar. Itu. Nah, kemudian apabila sumber bahan makanan fosfor dikonsumsi juga dengan kation lain atau bahan makanan yang mengandung kation lain seperti sumber kalsium maupun zinc ya, sama-sama 2+, maka fitat ini bisa membentuk yang namanya kompleks kation fitat. Nah, ini lebih ribet lagi. Kalau terbentuk kompleks kation si fitat, maka dia bisa mencegah proses absorpsi tidak hanya fosfor, tapi semuanya, kalsium juga terhambat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian beberapa mineral lain termasuk magnesium, kalsium, dan juga aluminium. Ini juga mengganggu penyerapan fosfor tadi ya. Karena penyerapannya fosfor itu berkurang dengan magnesium makanan, begitu juga sebaliknya. Sehingga kalau misalnya dibalik, apabila terjadi defisiensi magnesium atau defisiensi kalsium atau defisiensi aluminium, justru akan meningkatkan penyerapan fosfatnya. Ya ini ya bisa terjawab lah ya, karena yang mengganggu penyerapan fosfornya udah berkurang nih atau jumlahnya kurang defisiensi, makanya penyerapan fosfornya bisa lebih ditingkatkan. Nah, kedua mineral tersebut ya, si fosfor sama magnesium ini diperkirakan bisa membentuk kompleks yang kalau dalam rumus kimianya itu Mg3PO4 2 di dalam saluran pencernaan yang membuat satu sama lain akhirnya tidak bisa diserap gitu ya. Jadi mereka malah berikatan sendiri gitu, tidak mau dilepas untuk diserap masing-masing. Dia membentuk kompleks tersendiri. Jadi itu tadi terkait dengan fosfor atau interaksi fosfor dengan zat gizi yang lainnya. Next. Kita masuk ke fungsi fosfor, sama fungsi utamanya yang pertama yaitu untuk mineralisasi tulang. Ini adalah bentuk kalsium fosfat yang amorf gitu ya, dalam tulang amorf. Perbandingan antara kalsium dan fosfor harus dipertahankan dalam perbandingan 1,3 banding 1. Kemudian kalsitonin ini juga sama fungsinya seperti kalsitonin untuk yang kalsium tadi, dia meningkatkan penggunaan fosfor dalam mineralisasi tulang atau dalam proses osteoblas, tetapi di sisi lain dia menurunkan fosfor serum. Kemudian PTH dan kalsitriol sebaliknya, dia merangsang reabsorpsi fosfat dari tulang, ya, sehingga mengurangi kadar fosfat di dalam tulang melalui peningkatan aktivitas yang namanya alkali fosfatase, sehingga in return dia meningkatkan fosfor serum. Sama ya dengan fungsi PTH, kalsitriol, dan kalsitonin pada kalsium. Jadi ini kalsium, fosfor sama. Gitu. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu sebagai nukleotida atau nukleosida fosfat, sangat penting untuk komponen DNA dan juga RNA, kemudian menyimpan dan transfer energi dalam bentuk ATP, kemudian juga bagian dari siklik adenosin monofosfat atau CAMP yang ini penting ya untuk proses metabolisme yang makroenergi itu. Kemudian fungsi lain dari fosfor yaitu untuk membentuk sel membran, fosfolipid, kemudian untuk keseimbangan asam basa atau buffer intraseluler, dan yang terakhir untuk ketersediaan oksigen. Ini tadi beberapa fungsi dari fosfor, dan kemudian untuk ekskresi, fosfor sendiri sekitar 67% sampai 90% ini sebagian besar ya, diekskresikan dalam bentuk anorganik melalui urin. 10% sampai 33% kurang lebih dikeluarkan melalui feses atau tinja. Nah, apabila asupan fosfor itu sedang tinggi-tingginya, kemudian serum fosfor juga akhirnya menjadi lebih tinggi, maka ekskresinya ini akan ditingkatkan. Ini sebenarnya berlaku juga untuk hampir semua zat gizi ya. Ketika asupannya tinggi, tapi tubuh tidak membutuhkan dalam jumlah yang tinggi, maka
ekspresinya akan ditingkatkan. Untuk maksimum tubular fosfor atau TMP-nya atau jumlah fosfor milimol yang diserap kembali per satuan waktu ini berbanding terbalik dengan konsentrasi PPH. Ya, ini jelas gitu ya, karena memang kalau misalnya konsentrasi PPH-nya tinggi gitu ya, maka jumlah fosfor yang diserap kembali per satuan waktu juga akan berbanding terbalik. Gitu. Kemudian beberapa hormon yang menghambat reabsorpsi tubular fosfor antara lain ada estrogen, hormon tiroid, dan juga fosfatonin. Hormon estrogen ini kan berikatan, maksudnya hubungannya dekat ya dengan proses menstruasi. Namanya kenapa? Kalau misalnya hormon estrogen ini juga mengalami gangguan, maka dia akan menghambat reabsorpsi dari tubular fosfor. Oke, kemudian bicara defisiensi dan toksisitas, ini juga bisa terjadi pada fosfor, gitu ya. Beberapa penyebab kenapa konsentrasi fosfor serum itu menjadi defisiensi atau kekurangan. Arti kekurangan ini kalau jumlahnya kurang dari 1,5 mg per desiliter, biasanya adalah konsumsi antasida yang sangat tinggi, jadi obat mah, ya, kemudian mengalami anoreksia atau tidak mengkonsumsi makanan sama sekali, kemudian disfungsi dari leukosit, mungkin ini pada beberapa kondisi kanker atau infeksi, kemudian penurunan curah jantung, kemudian ada masalah neurologis, dan yang terakhir pada kondisi sindrom DEN. Ya, jadi memang biasanya defisiensi ini kalau enggak karena kurang asupannya, tapi karena memang dia ada masalah kesehatan khusus yang menyebabkan absorpsinya terganggu. Kemudian untuk toksisitasnya bisa disebabkan karena hipokalsemia dan juga tetani. Ya, apabila ini ada upper levelnya yaitu 4 gram untuk usia 9-70 tahun dan 3 gram untuk lebih dari 70 tahun. Ini enggak banyak ya. Nah, ini kebutuhan. Ini sangat banyak sih. 4 gram itu berarti kan ini upper level itu asupan tertinggi ya. Maksudnya jangan sampai lebih dari 4 gram per hari karena memang kebutuhannya itu sebenarnya masih dalam bentuk miligram gitu ya. Nah, ini RDA-nya cuma 580 miligram. Jadi kalau asupannya itu melebihi 4.000 miligram atau melebihi 3.000 miligram, itu akan bisa menyebabkan toksisitas. Oke, kita masuk ke mineral yang selanjutnya yaitu Mg. Mg ini magnesium ya, bukan mangan. Nanti mangan kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya itu bentuknya atau singkatannya Mn, tapi kalau Mg itu magnesium. Ya, sumber bahan makanan dari magnesium ini memang banyak terdapat pada nabati, produk nabati ya, kacang-kacangan, polong-polongan, kemudian sereal, kemudian dari rempah-rempah, seafood, dan sayuran berdaun hijau. Untuk minuman, beberapa juga mengandung kalsium, tapi memang jumlahnya tidak terlalu besar ya, seperti di kopi, teh, dan coklat. Itu pun juga harus yang ya kopi, teh, dan coklat yang istilahnya itu tidak banyak campurannya. Jadi memang benar-benar coklat, benar-benar teh, kopi juga. Sumber lainnya itu ada di beras merah, kemudian wortel, ya, kacang polong, dan lain sebagainya. Pengolahan makanan ini juga bisa menurunkan kandungan magnesium. Misalnya kalau bicara gandum gitu ya, di gandum utuh, kemudian dikeluarkan lapisan terluarnya, ini bisa mengurangi kandungan magnesium hingga 80% gitu. Makanya kalau semakin lembut berasnya atau serealnya, biasanya kandungan magnesiumnya juga semakin rendah. Nah, untuk penyerapan dan transport dari magnesium, ada beberapa hal penting, catatan penting yang harus diingat. Penyerapannya lumayan, sekitar 40% sampai 60% magnesium yang dikonsumsi itu diserap oleh tubuh. Absorpsi dari magnesium terjadi di usus kecil, terutama di bagian jejunum distal dan juga di ileum. Usus besar bisa juga berperan saat penyerapan di usus kecilnya ini mengalami gangguan. Ya, kemudian ada dua sistem juga sama dengan kalsium dan juga fosfor.
magnesium juga ditransportasikan melalui dua metode. Yang pertama transportasi aktif, ya. Yang kedua yaitu difusi sederhana atau difusi pasif gitulah ya bisa dibilang. Oke. Nah, pertama sebelum saya masuk ke bagian ini, sebagai pengetahuan ya, kalau transport aktif dari magnesium ini dikaitkan dengan saluran kation atau disebut TRP yang namanya TRP M6. Ya, jadi TRPM6 ini merupakan transporter aktif yang dibutuhkan atau istilahnya mah kalau tadi di kalsium itu butuh karbindin, kalau di magnesium itu butuh yang namanya TRPM6. Ini ya, saya tulis di sini di yang warna merah. Ini dia butuh TRPM6 di mana TRPM6 ini ditemukan di bagian tepi brush border sel usus halus yang mostly ada di duodenum. Ya, kemudian penyerapan magnesium itu akan lebih tinggi apabila asupan magnesium lagi rendah-rendahnya. Kemudian konsentrasi magnesium juga harus dipertahankan pada plasma antara 1,6 sampai 2,2 mg per desiliter. Oke. Jadi transport aktifnya tadi ya membutuhkan TRPM6. Ini disebut juga sebagai carrier mediated active transport, gitu ya, atau kendaraan dari magnesium supaya magnesium itu bisa dimasukkan ke dalam sel melalui membran brush border. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, absorpsi dari magnesium ini akan menurun kalau tadi 40-60% ya yang seharusnya, tapi dia bisa menurun 11-35% apabila asupan magnesiumnya itu sekitar 550-850 mg. Kemudian penyerapan magnesium menjadi lebih efisien atau penyerapannya bahkan bisa meningkat sampai 75% ketika status magnesium itu buruk atau ketika mengalami atau mendekati stase defisiensi dan ketika asupan magnesium itu sedang rendah. Misalnya 65% magnesium diserap dengan asupan 36 mg, tetapi hanya 11% magnesium yang diserap apabila asupannya 973 mg. Gitu ya. Jadi itu semacam mekanisme tubuh ketika dia melakukan penyerapan dari jenis-jenis zat gizi tertentu. Ya, saya sebutkan di sini bahwa kalau active carrier menggunakan TRPM6 dia itu akan terjadi apabila asupannya rendah, tetapi kalau misalnya asupannya sedang tinggi dia akan terjadi difusi sederhana. Kalau difusi sederhana ya langsung aja masuk. Ya, langsung masuk, tidak membutuhkan transport tertentu, bisa langsung masuk ke dalam sel. Oke, tetapi untuk keluarnya magnesium ini harus melalui atau membutuhkan yang namanya ATPase. Ya, jadi magnesiumnya keluar gitu ya, kemudian ATP harus diubah menjadi ADP terlebih dahulu supaya magnesiumnya ini bisa dikeluarkan. Gitu. Ya, itu untuk penyerapan dari magnesium. Nah, kemudian untuk transport magnesium, jadi apa yang terjadi setelah diserap, kemudian dikeluarkan ke dalam darah. Jadi dalam plasma memang sebagian besar dari magnesium, ya sekitar 50-55% itu ditemukan dalam bentuk bebas. Ya, sekitar 33% terikat pada protein, dan hanya 13% yang dikomplekskan dengan sitrat, dengan fosfat, kemudian dengan sulfat, atau ion-ion yang lainnya. Nah, dari 33% yang terikat dengan protein ini, ya, sebagian besar atau sekitar 30% dari 33% ini terikat pada albumin. Sisanya biasanya terikat pada globulin. Gitu ya. Ini hampir sama tadi ya dengan dua mineral yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk magnesium ini tadi, walaupun memang dia itu harus dipertahankan kadarnya di dalam darah ya, tadi di slide sebelumnya, sekitar 1,6 sampai 2,2 mg per desiliter, tapi
mekanisme homeostatisnya itu tidak diketahui dengan jelas seperti kalsium. Kalau kalsium tadi kan jelas ya. Tapi kalau magnesium ini sayangnya mekanisme kontrol homeostatisnya itu tidak jelas. Nah, bagaimana kemudian nilai konstan atau range tersebut itu bisa dipertahankan? Itu bergantung sekali pada absorpsi gastrointestinal, kemudian bergantung juga pada ekskresi ginjal, serta berkaitan juga dengan flux kation transmembran daripada regulasi yang membutuhkan hormon. Ya, jadi beda dengan kalsium tadi. Beberapa hormon yang mungkin mempengaruhi tetapi tidak secara spesifik mengatur metabolisme dari magnesium itu sendiri. Misalnya hormon paratiroid ini bisa meningkatkan absorpsi magnesium usus, mengurangi ekskresi magnesium ginjal dan meningkatkan resorpsi magnesium tulang sehingga meningkatkan konsentrasi magnesium plasma. Ini ya pada kondisi di mana magnesium plasmanya rendah ya. Tetapi memang tidak secara langsung atau tidak sejelas kalsium tadi yang mekanismenya bisa dijelaskan secara gamblang. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi ya, jadi interaksi magnesium dengan zat gizi yang lainnya, ini juga hampir sama dengan fosfor tadi. Kalau yang enhancernya itu ada vitamin D, kemudian ada karbohidrat yaitu jenisnya laktosa dan fruktosa. Sedangkan yang menghambat penyerapan dari magnesium itu ada fitat, kemudian serat, ya, kemudian asam lemak juga. Jadi sama pada kondisi yang steatorea, orang-orang yang fesisnya itu berlemak juga pasti akan berpengaruh absorpsi dari magnesiumnya. Kemudian ada beberapa juga interaksi antara magnesium dengan zat gizi yang lainnya, misalnya dengan kalsium, kemudian dengan fosfor, dengan potasium, dan juga dengan protein, di mana penghambatan ini paling jelas terlihat atau akan terjadi ketika konsumsi magnesium rendah dan asupan mineral yang lainnya tinggi. Gitu. Ya, pasti jadi seperti makanya lagi-lagi kenapa makanan itu harus bervariasi supaya tidak ada yang satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah. Untuk fungsi dari magnesium sendiri, yang pertama untuk komponen tulang, ya dalam bentuk MgOH2 atau Mg3PO42. Kalau ini berikatan tadi dengan kompleks fosfor tadi ya. Kemudian 55% hingga 60% itu terikat dengan tulang. Berperan juga dalam transmisi impuls saraf, neurotransmitter ya. Kemudian untuk sintesis protein tertentu dan untuk kofaktor enzim. Ini dalam tingkat seluler fungsinya sangat besar. Kemudian untuk ekskresi dari magnesium, sebagian besar ini akan dikeluarkan melalui ginjal ya, di urin. Kemudian di magnesium yang tersaring kembali atau direabsorpsi itu 65% di lengkung Henle, 20% hingga 30% lainnya kembali di tubulus proksimal. Hanya sekitar 5% magnesium yang disaring diekskresikan melalui urin karena mungkin memang kalau dilihat dari sumber magnesium ya dan pola konsumsi masyarakat Indonesia memang kita memang rentan untuk mengalami kekurangan magnesium karena kan tadi dari biji-bijian, kacang-kacangan itu kayak tidak mendefinisikan atau tidak lekat dengan pola makan kita gitu. Karena memang pola makan yang lebih ke arah ke banyak protein nabatinya kayak gitu kan. Sedangkan peningkatan ekskresinya itu akan terjadi apabila ada konsumsi diuretik atau konsumsi kopi. Padahal di sisi lain kopi juga mengandung magnesium ya, tapi dia kayak dua mata pisau. Sedangkan untuk yang menghambat ekskresinya adalah level PTH. Ya, karena PTH ini kan berfungsi untuk menyeimbangkan kadar dari magnesium dan juga mineral lain seperti kalsium dan fosfor supaya kadarnya di dalam darah itu tetap seimbang gitu ya, tetap dalam kondisi yang normal itu sehingga dia harus menghambat ekskresinya supaya tidak banyak yang dikeluarkan. Sedangkan konsentrasi magnesium yang ada di feses ini menunjukkan magnesium yang tidak terserap tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar hanya 25-50 mg setiap hari. Keringat ini juga salah satu alat ekskresi ya, magnesium bisa diekskresikan juga melalui keringat, tapi jumlahnya pun juga sangat rendah, hanya sekitar 15 mg per hari. Oke, terakhir sulfur ini sebenarnya juga
agak sulit juga ya mencari materinya teman-teman. Ini jadi hanya sekilas saja untuk sulfur ini, di mana sulfur ini merupakan bagian dari nutrien esensial atau zat gizi esensial, bagian dari tiamin, biotin ya, vitamin B kompleks, kemudian dari beberapa asam amino seperti metionin, sistein, homosistein, dan juga taurin. Sulfur atau biasa juga disebut dengan belerang, ini banyak terdapat pada tulang rawan, kulit, rambut, kuku, dan makanan dan kuku yang mengandung jaringan ikat. Sumber dari sulfur ini sendiri banyak pada bahan makanan yang mengandung protein, jadi memang selama masih mengonsumsi protein, pasti juga akan bisa mencukupi kebutuhan sulfur. Fungsinya yaitu untuk utilisasi energi, jadi bagaimana supaya zat gizi makro itu bisa diubah menjadi energi dengan bantuan ini, salah satunya sulfur, kemudian proses reduksi oksidasi, dan yang terakhir untuk detoksifikasi. Karena seperti tadi saya katakan, kalau sulfur ini bisa cukup kalau konsumsi proteinnya juga cukup, jadi defisiensi dan toksisitasnya itu jarang ditemukan atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Memang agak cepat ya, tapi semoga bisa dipahami, bisa diulang-ulang, dan kalau misalnya ada yang kurang paham, teman-teman bisa langsung menanyakan ke saya di sesi diskusi Zoom yang akan kita mulai segera setelah kelas ini. Dan saya harap teman-teman tidak hanya berhenti sampai di penjelasan saya ya, karena metabolisme mikro ini juga cuma 2 SKS, cuma 100 menit gitu ya. Rasanya tidak cukup kalau hanya mendengarkan dari saya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa membaca beberapa referensi atau benar-benar memahami apa yang saya sampaikan gitu ya, supaya nanti ilmu ini juga akan bermanfaat di mata kuliah yang selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak slip tongue atau banyak salah-salah kata. Terima kasih juga sudah menyimak. Sampai ketemu di sesi diskusi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.